Coba lu bayangin ending One Piece itu beneran kayak gini. Luffy nyampe Laugh Tale, dibuka tuh peti One Piece, terus tiba-tiba di dalamnya ada tulisan gitu kan. Harta yang kau cari adalah teman yang selama ini kau temuin gitu. Terus dia ngeliat ke belakang, ada Zoro gitu, ada Nami, ada Usopp gitu. Nggak sih, Usopp mati di Laugh Tale kayaknya. Tapi ya, Mo Shiose Kaina Nana Uno Nana gitu. Terus Omirito teng 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 teng. Ya kira-kira lu bakal kayak gimana? Lu bakal frustasi dong. Lu bakal kayak what? Lu bakal kayak langsung mempertanyakan berpuluh-puluh tahun hidup lu nontonin ini kok endingnya begini banget. Well, mungkin gak semua fans One Piece sih. Gue yakin masih banyak yang coping dan bakal memuji, wah udah jenius, ini tuh filosofi, ini tuh deep, ini tuh esoterik banget gitu. Kayak wah ini pesan rahasia bahwa ternyata keindahan dan harta duniawi itu harus ditinggalkan. Ya ada tapi tenang, video ini bukan buat ngomongin ending One Piece. Gue pengen ngomongin apa yang lagi gue rasakan dan rasanya mau kesana tuh. Kayak ending One Piece ketika gue rasa endingnya bakal kayak gitu. Gue ngomongin The Boys, series yang sangat gue kompor-komporin kalian untuk nonton, sangat gue banggakan juga, yang bagus banget. Jarang banget gue suka sama series-series Amerika, dan ternyata di season finalnya katanya makin kesini kok makin apaan tuh. Yes, The Boys belum tamat. Gue akan ngomongin episode 7 dan beberapa episode ke belakang dan seberapa frustasinya gue nonton series kesukaan gue ini. Jadi ada apa dengan The Boys, dan emang kenapa episode 7-nya no, dan kan belum tamat no, jangan panik dulu no. Apa sih no, lebay banget no, dan The Boys Season 5 Episode 7, it's a 7.1 on IMDb. It's now tied for the lowest rate episode in the show history. Jadi buat yang belum tahu, The Boys ini udah nyampe episode 7 dan tinggal satu episode lagi menuju final dan bener-bener episode terakhir dari series ini. Dan di episode 2 sebelum terakhir ada episode 7, itu dapat rating yang paling buruk dalam sejarah film itu sendiri. Series itu sendiri, sorry. Ya 7,1 itu bukan sesuatu yang jelek gitu untuk skala 1 sampai 10. Cuman ya lu mesti tahu episode-episode lainnya tuh dapat 9, 8 yang bagus-bagus gitu loh. 7 kan mid. Dan bayangin ini semua udah mau episode terakhir. Tapi kenapa banyak orang kok sebelum episode terakhir malah bilangnya apa banget? Gue akan kasih tahu kenapa. Dan kalau lu pada masih gak sadar dan kalau pada masih muji-muji, gue akan coba berusaha untuk membuat lu merefleksikan kembali pikiran-pikiran. The Boys itu makin supernatural. Gue tahu, gue akan bikin video lagi setelah The Boys tamat, dan pasti nggak akan jauh-jauh dari argumen bahwa The Boys ini sangat-sangat supernatural. Supernatural itu apa? Supernatural itu adalah sebuah series juga di Amerika juga, yang kalau nggak salah berapa season ya? Kayaknya lebih dari 5 deh. Yang main itu si Soul the Boy tuh, sama siapapun yang ada di episode 5 apa 6 gitu, yang ngumpul-ngumpul tuh. Ya itu pada sama Seth Rogen tuh, ya itulah. Intinya showrunner-nya juga itu adalah orang yang buat Supernatural. Jadi ya kayak terlalu disupernaturalkan. Jadi series The Boys ini kayak semacam reuni, kayak semacam callback, kayak semacam easter egg untuk para fans Supernatural yang gue nonton cuman season 1 if I'm not lupa gitu ya, zaman-zaman gue kuliah nontonnya, dan sangat tidak membekas di gue. Is it good, is it bad? Lupa. Tapi kalau sampai gak membekas berarti ya I don't know. Dan kelihatan banget itu segala upaya The Boys di season terakhir ini adalah tentang bagaimana menjadi fan service gitu loh, menjadi semacam kumpulan easter egg ala Marvel gitu, yang menurut gue sangat-sangat menggelikan untuk The Boys itu sendiri, yang kalau lu sadar dan kalau lu ngikutin dari season 1 itu semacam mocking MCU Universe itu sendiri, atau DC Universe, Extended Universe, atau whatever apa sekarang namanya. James Gunn juga masih ada di situ apa enggak juga nggak tahu. Mereka terjebak sama sesuatu yang mereka parodikan sendiri, yang apa-apa milking, yang apa-apa easter egg, yang apa-apa ada superhero ini superhero itu. My God, The Boys, what's wrong with you? Blinded by money and popularity and success? Man, come on. Gak masalah, sumpah itu terjadi pun gak masalah asal hasilnya bagus. Cuman I still cannot fathom the fact that this show udah mau habis, udah mau satu episode lagi, and the show still going nowhere. Kecuali lu mati-matiin orang yang menurut gue kayak juga ya udah. Again, mungkin karena gue juga nggak terbiasa gitu ya nonton series-series yang dipanjang-panjangin yang banyak dari Amerika gitu ya. Nggak banyak, memang nggak banyak gitu. Gue nonton cuman memang nggak banyak. Well, gue nonton Mr. Robot bagus-bagus aja. Tapi again, nggak banyak. Kita semua tahu lah bahwa The Boys ini tentang konflik antara Billy Butcher dengan Homelander, yang dimana harusnya kita akan melihat the final confrontation ya, yang kayak gimana ya gue bilangnya, kayak gimana ya, gak ke build up. Di season 5 ini mereka kayak ya udah gitu loh, they rarely have beef again, they rarely have problem again. Malah di season kali ini tuh kayak nyelesain urusan-urusan yang harusnya gak diomongin. Episode 7 diperparah gitu, yang kayak apa nih yang dibangun nih buat final showdown, ini gak ada. Billy Butcher cuman diingetin masa lalunya ke depan. Huey juga jadi masalah yang diada-adain, tiba-tiba pengen jadi si paling baik, si savior, tapi gak ada solusi dan cuman bisa
bisa mainin moral doang yang tiba-tiba kayak kenapa tiba-tiba lu jadi kayak gini gitu loh. Ya emang season 1 dia penakut, chicken gitu loh. Tapi dia fight gitu loh. Ngerti gak lu? Dia fight untuk ngebohong, untuk manipulasi, untuk mata-mata. Yes, he's the heart of the boys, but he's not just being hard di episode 7. He's just being stupid. Balik jadi Huey yang gak chat lagi. Padahal di episode 1 kita udah lihat dia chat, dia nyelamatin tapi ya kayak. Dan oh my god, Starlight kayak aduh, relasinya juga kayak nge-vape apa kayak don't make me start about Gen V yang udah di-build sampai 2 season untuk ngasih tau bahwa Marilyn Monroe itu apa sih namanya, lupa gue, pokoknya si MC di Gen V itu bisa menjadi senjata utama untuk ngalahin Homelander. Dan di episode 7 dibilang kayak nggak jadi pakai lu deh gitu. Tiba-tiba jadi pakai lu deh, kayak buat apa? Biar apa? Jangan lupa loh, Gen V di season sebelumnya itu bener-bener masuk universe The Boys, bukan sebagai spin-off. The virus is become the things in The Boys, ya. Bukan cuman kayak ya udah gitu. Tapi tiba-tiba di season 2 di-build untuk si Marilyn Monroe ini. Siapa sih namanya Marilyn Monroe? Bukan sih, kuku Marilyn Monroe. Pokoknya si karakter utama ini untuk bisa jadi kunci untuk melawan Homelander. Tapi baru muncul di episode 7, itu pun cuma 2 scene. Terus apa yang kita harapin dari episode terakhir? Tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia gitu, tiba-tiba pecahin pala Homelander gitu, kayak gak ada yang terbangun, gak ada kayak gak semua jarum dan benang menuju ke episode 8 gitu. Walaupun kita masih gak tahu episode 8, gue gak tahu apakah akan ada magic happening di episode 8 atau apa, tapi kayak my god, gue bener-bener kasih yang lowest of the lowest ekspektasi gue di episode 8. Kayak ya udah, apa yang lu tunggu? Apakah senjatanya berhasil? Apa tiba-tiba Kimiko sekarang jadi Soldier Boy, tiba-tiba Soldier Boy dicekek beku lagi. I just iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gue, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gue untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gue yang nggak gue tampilin ke publik. Thank you Singamari Aristoteles, thank you Singamari Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini atau di klip juga boleh. Now back to the video. Bahkan banyak banget continuity-nya yang menurut gue tuh ngaco. Kayak Homelander di season 3 atau 4 itu tuh 3 deh kalau nggak salah, yang jadi meme. I'm better. Dia udah nggak merasa butuh dicintai lagi. Dia balik lagi menjadi sosok yang pengen dicintai. I mean like, kenapa tiba-tiba bolak-balik gitu loh? Kenapa karakter dia nggak selesai? Harusnya kan problem psikologi dia tuh di-explore yang naik level terus, bukannya malah muter-muter. Kalau muter-muter ya again typically ya gue nonton Arrow, CW ya, The Flash ya kayak gini nih ya, gue puter-puterin gitu aja. Pacar semua pacar, semua ewe semua. My I put a lot of faith on this show and it's just I don't know where they are going, man. They just gak tau mau kemana. Sumpah, tiba-tiba ada superhero baru, dijelasin di tempat ngelawannya. Padahal ada opportunity banget tuh waktu si Butcher itu tiba-tiba alter egonya keluar untuk dieksplor, malah cuma dipakai buat ngobrol. Pas pakai borgol susah ngelepas, terus tahu-tahu tentakelnya sekarang bisa kelepas. Again, continuity-nya aneh banget. Kekuatan balance system-nya juga kayak superhero sekarang bisa tembus peluru, beberapa enggak. Anjing, yang superhero anjing sama kucing gagal mendeteksi Starlight dan MM di atas atap, yang dimana dia bisa ngecium miles away waktu ngejar-ngejar Starlight sama para Gen V. What is going on here? Ada apa ini? Are they using ChatGPT to write the script or what? But again, I still love those series acting Anthony Starr. Ngomong-ngomong soal Anthony Starr ya, ada nih komen di Instagramnya nih, gue screenshot ya, yang dia bilang kayak gini nih. Y'all got a lot to wrap up next week. Jadi intinya ada orang bilang kayak, lu pada mesti bungkus tuh minggu depan. Intinya kayak banyak yang belum diselesain, banyak yang belum dibicarain gitu loh. Gimana tuh? Kasarnya bilang kayak gitu. Terus dibalas sama Anthony Starr, life is messy, nothing ends up tidy. Wow. Is it a clue? Bahkan dia sendiri sadar bahwa endingnya bakal mess, nggak rapi. Wow. He spoiled episode 8 in the chat, boys. So ya, ya gitulah ngomel-ngomel gue. Mosi, swear dah. I have all the best for the crew and the cast, but sorry the boys, your magic is gone in season 3. What a fucking disappointed kalau kata Soldier Boy. Not really though. Still love the acting. Itu katanya yang hiu ini Samuel L. Jackson ya, yang ngomong sama Didit. Ya, thank you semuanya udah nontonin. Komentar ini datang dari video dimana gue nge-review The Boys yang 2 episode awal, kalau nggak salah 3 gitu ya. Datang dari Digi, sinetron superhero. Yes, jadi sinetron boy.
asli. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Mau komentar kalian dibacakan? Komen juga di bawah. Thank you semua udah nontonin ngamuk-ngamuk gue. Klik like dan subscribe kalau kalian mau support gue makin ngamuk-ngamuk nontonin yang kayak gini. Bahkan belum tentu pas akhir-akhirnya, tapi karena satu episode yang mengganggu kepala gue sekali. Dan ya, sekian radiosnya untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan untuk kita semua, stay clean and